Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menara Ilmu Pendidikan Akuntansi FEB UGM. Perkenalkan, nama saya Sony Warsono, dosen FEB UGM. Pada sesi ini kita akan membahas topik tentang paradok aturan debit kredit yang tidak banyak dibahas tetapi perlu diketahui para pembelajar akuntansi di tanah air. Untuk memudahkan pembahasan, sesi ini kita menggunakan model tanya jawab. Per definisi, paradok adalah fakta yang diklaim berlawanan, kontradiktif dengan yang dianggap benar. Sebagai contoh, di tahun 1987-an terdapat paradok produktivitas komputer. Premis atau asumsi yang berlaku adalah bahwa pengeluaran dana komputerisasi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, hasil statistik di Amerika justru menunjukkan terjadinya penurunan para produktivitas tenaga kerja di periode yang sama. Banyak argumen dapat disodorkan untuk menjelaskan terjadinya paradok produktivitas komputer. Jika dicermati, nampaknya paradok berlangsung karena kekurang tepatan individu dalam mengenali fakta yang ada. Paradok lazimnya terjadi karena individu atau pembelajar kurang tepat memperlakukan sesuatu dan tidak cermat mengenali fakta yang berlangsung. Di awal pembelajaran mata kuliah akuntansi, sebagian besar siswa mempelajari aturan debit kredit. Siswa akuntansi dewasa ini cenderung menganggap aturan debit kredit sebatas aturan, kebiasaan, atau bahkan kesepakatan manusia semata. Perlakuan ini bahkan dipertegas dengan pernyataan-pernyataan yang tertuang di buku teks. Konsekuensinya, aturan debit kredit ini dihafalkan dan pembelajar merasa tidak perlu mengetahui rasionalitas ataupun filosofi yang mendasari aturan tersebut. Padahal, aturan debit kredit sudah digunakan dan terus dipraktikkan tidak kurang dari 500 tahun yang lalu. Hingga sekarang pun aturan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Aturan debit kredit ini merupakan perwujudan dari sistem pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping yang termasyhur di kalangan pembelajar akuntansi. Dengan demikian, bersama dengan sistem pencatatan berpasangan, aturan debit kredit merupakan ilmu pengetahuan akuntansi yang terbukti andal. Tidak mudah menemukan aturan buatan manusia yang dapat bertahan lama seperti halnya aturan debit kredit. Sebagai perbandingan, aturan debit kredit ini sudah diterapkan jauh sebelum hukum gravitasi dan hukum gerak yang konon kabarnya ditemukan Isaac Newton. Mengapa demikian? Karena aturan debit kredit terdokumentasi minimal di tahun 1494, sedangkan teori gravitasi dan hukum gerak terdokumentasi di kisaran tahun 1686. Sebenarnya, saya membuat kesimpulan bahwa telah terjadi paradok aturan debit kredit berdasar hasil telaah literatur dan hasil observasi, terutama selama mempelajari dan hasil observasi ketika mengajarkan akuntansi. Pertama, meskipun literatur akuntansi mengajukan beberapa argumen tentang aturan debit kredit, tetapi belum ada hasil konklusif yang objektif yang menjelaskan filosofi dan rasionalitas aturan debit kredit. Sebagai contoh, Patent di tahun 1917 menyatakan bahwa aturan debit kredit sebatas karena custom, conventional terms, atau arbitrary. Pernyataan patent tersebut hingga sekarang menjadi pijakan bagi sebagian besar buku teks dalam menjelaskan aturan debit kredit. Sebagai konsekuensinya, sebagian besar pembelajar akuntansi harus menghafal aturan debit kredit tersebut. Riset di abad 20 hingga abad 21 ini juga mencoba menawarkan rasionalitas debit kredit tersebut, meskipun hasilnya tidak mampu mengubah prior knowledge yang ada.
Peters and Emery di tahun 1979 menyatakan bahwa akuntansi di era Pacioli melarang penggunaan angka negatif, meskipun di masa sebelumnya pernah digunakan. Meskipun Peters and Emery mengajukan deskripsi yang diharapkan diterima pembaca, menurut saya argumen tersebut cenderung memaksakan kehendak. Sebagaimana kita tahu, kitab suci Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 1300 tahun lalu dan akan terjaga kemurniannya dan relevansinya sudah menggunakan angka negatif. Ellerman di tahun 1985 dan di 2014 menyatakan bahwa aturan debit kredit dikembangkan berdasar prinsip yang dikembangkan di abad 18. Padahal sebagaimana kita tahu, aturan debit kredit itu sendiri justru ada paling lambat sejak abad 14. Selanjutnya di akhir abad 20 terdapat perdebatan yang hingga sekarang belum terselesaikan. Dipelopori oleh Pinchas di tahun 1997, dia menyatakan bahwa aturan debit kredit tidak esensial untuk diajarkan di perkuliahan akuntansi pengantar. Di sisi lain, Mears di tahun yang sama mengingatkan bahwa aturan debit kredit sudah terbukti dapat bertahan meskipun terjadi dinamika dalam pengembangan teknologi. Kita bisa menjadi saksi bahwa hingga sekarang pembelajaran mata kuliah akuntansi pengantar tetap mengajarkan aturan debit kredit dengan berbagai macam variasinya. Hasil riset juga menunjukkan bahwa metode pengajaran yang diklaim inovatif yang ditawarkan untuk mengganti metode pengajaran aturan debit kredit ternyata juga tidak berhasil secara efektif. Hal yang kedua yang membantu saya menyimpulkan bahwa telah terjadi paradok aturan debit kredit adalah hasil observasi yang saya lakukan ketika mengajar mata kuliah akuntansi pengantar. Hasil menunjukkan adanya kekurang pedulian terhadap aturan debit kredit. Sebagai contoh, di satu sisi pembelajar akuntansi memegang teguh prinsip bahwa penjurnalan harus melibatkan pendebitan dan pengkreditan secara seimbang. Namun demikian, pembelajar akuntansi juga berpendapat terdapat transaksi yang menyebabkan biaya bertambah dan modal berkurang, ceteris paribus. Padahal kondisi tersebut menyebabkan biaya didebit dan modal juga didebit. Artinya transaksi tersebut tidak mungkin terjadi di fakta.